Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Safira dengan NPM 21510310224 akan mempresentasikan mini proposal yang berjudul Pengaruh Gender Terhadap Kinerja Manajerial dan Perilaku Manajerial. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan posisi manajerial, perhatian terhadap perbedaan kinerja dan perilaku manajerial berdasarkan gender menjadi topik yang semakin penting untuk diteliti. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengungkapkan adanya perbedaan dalam gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan interaksi sosial antara manajer laki-laki dan perempuan. Namun hasil penelitian ini seringkali bervariasi dan menunjukkan bahwa faktor lain seperti konteks budaya, industri, dan organisasi juga dapat mempengaruhi perbedaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari gender terhadap kinerja manajerial. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh dari gender terhadap perilaku manajerial. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dimiliki tentang pengaruh gender terhadap kinerja manajerial. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang telah meneliti tentang gender terhadap perilaku manajerial. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan teori mengenai pengaruh gender terhadap kinerja manajerial dan perilaku manajerial. Untuk manfaat praktisnya, bagi akademisi dengan adanya penelitian dapat menambah referensi bacaan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, bagi peneliti dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan baru, memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang topik yang diteliti. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah gender. Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terlihat dari nilai dan tingkah laku. Gender tidak hanya tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga soal tingkat maskulinitas dan feminitas. Maskulin identik dengan asertif dan kompetitif, sebaliknya feminim setara dengan rendah hati dan penuh perhatian. Lalu kinerja manajerial. Kinerja manajerial memiliki kaitan erat dengan kualitas dan kinerja bagaimana perusahaan tersebut dijalankan. Kinerja manajerial dapat memastikan organisasi atau perusahaan berfungsi secara baik, meningkatkan daya saing perusahaan, serta melanjutkan pengembangan baik secara internal maupun internasional. Yang ketiga, perilaku manajerial. Perilaku manajerial mengacu pada tindakan dan perilaku yang ditujukan oleh manajer dalam berbagai pengaturan organisasi. Hal ini mencakup kegiatan seperti memberi energi pada karyawan, komunikasi yang efektif, menghargai keunggulan kinerja, dan memastikan tujuan organisasi terpenuhi secara efisien. Yang keempat adalah teori keagenan. Teori keagenan atau agency teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976 merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara pemilik modal atau principal dengan manajer atau yang menjalankan bisnis atau disebut agent. Yang terakhir adalah teori sosialisasi gender. Teori sosialisasi gender berfokus kepada bagaimana suatu individu, terutama anak perempuan, belajar dan menginternalisasi norma dan perilaku gender yang terkait dengan gender yang mereka rasakan. Teori sosialisasi gender menyatakan bahwa perusahaan yang direkturnya seorang perempuan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemimpin yang hanya laki-laki. Kemudian hipotesis. Hipotesis yang pertama atau H1 adalah gender berpengaruh terhadap kinerja manajerial. H2, gender berpengaruh terhadap perilaku manajerial. Berikutnya adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang akan melibatkan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka serta dapat dihitung dalam satuan hitung. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah sampel, responden, skor-skor, dan hasil tabulasi dari kuesioner.
Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian spesifik mereka. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden, dan jawaban yang diberikan akan menjadi data untuk penulis sebagai bahan penelitian. Selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan yang berbeda tetapi tersedia untuk digunakan kembali. Sumber data sekunder termasuk laporan keuangan, repositori online, perpustakaan, arsip, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan cara memberi serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan kuesioner yang bersifat tertutup, yang berarti pertanyaan-pertanyaan yang disediakan sudah ditentukan sebelumnya. Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara self-administrated questionnaire. Kemudian, metode pengumpulan data yang kedua adalah studi kepustakaan. Metode pengumpulan data studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, serta publikasi-publikasi lain yang dapat dijadikan sumber penelitian. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebar secara online menggunakan Google Form untuk mengetahui pendapat responden mengenai pengaruh gender terhadap kinerja manajerial dan perilaku manajerial. Penilaian kinerja manajerial dan perilaku manajerial diukur dengan pernyataan dengan skala Likert 1-5, dari tidak setuju hingga sangat setuju. Demikian presentasi mini proposal saya tentang pengaruh gender terhadap kinerja manajerial dan perilaku manajerial. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.